rijsun min amali syaitan, kata Allah. Sesungguhnya itu sesuatu yang menjijikkan dari perbuatan-perbuatan syaitan yang 4 tadi itu. Fajtanibuhu, kata Allah, tinggalkan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, coba lihat ayatnya ya, saya bacakan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Coba ini yang terjadi. Cek ini orang-orang yang mabuk, pasti begini semua kejadiannya. Fil khamri wal maisir yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Dengarkan ini ya. Nih ya. Coba ya, dengarkan baik-baik ini terjemahannya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya. Sesungguhnya ya, semua yang 4 tadi, meminum minuman keras, mengadu nasib, ya, kemudian berjudi, mempersembahkan sesuatu, itu adalah perbuatan yang menjijikkan dari syaitan. Maka tinggalkan, ya, jauhi. Lalu kemudian Allah mengatakan, agar kamu beruntung, la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan, dengarkan, sesungguhnya syaitan itu hanya menginginkan dari kalian ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menjatuhkan dengan 4 amalan tadi, menjatuhkan di antara kalian al-adawah, rasa permusuhan. Orang kalau habis taruhan kalah, benci, marah enggak dia? Musuhi enggak dia? Memusuhi. Wal baghdha, marah. Orang kalau mabuk disentil sedikit emosi, mukul. Ya. Ini Quran, teman-teman, Al-Maidah 90. Ya. Karena syaitan cuma mau 2, kalian bermusuhan dan kalian saling marah. Makanya Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Ya. Faraddada miraran. Karena maisir, judi itu membuat orang bermusuhan, membuat orang marah. Apalagi kalau kalah. Ya. Makanya dibuat sistem bagaimana orang berjudi itu menang dulu, nanti dikasih kalah, pasti kalah. Ya. Tidak ada bandar, teman-teman, akan membuat Anda menang semua. Tidak mungkin, mustahil. Ya. Tapi kenapa ketagihan, teman-teman? Karena dia kecanduan pada sesuatu yang dia tidak bisa stop secara paksa. Kalau kamu tidak memulai untuk men-stop secara paksa semua game online di HP, semua teman-teman yang mengajakmu taruhan, mengajakmu untuk main judi, demi Allah, sampai mati bisa-bisa kau meninggal dalam keadaan berjudi, demi Allah. Karena kata para ulama, semua yang hidup dengan kebiasaannya akan dimatikan dengan kebiasaannya. Hati-hati. Dan semua yang dimatikan dengan kebiasaannya akan dibangkitkan dengan kebiasaannya. Yang biasa berzina dikasih mati dalam keadaan berzina. Antum pernah dengar gak di kontrakan, salah satu kontrakan di apa nama kontrakannya di Makassar itu? Iya. Dibunuh di situ dalam keadaan telanjang itu laki-lakinya oleh ini perempuannya. Karena alasan tidak bayar, apakah itu waktu itu, lupa saya. Viral di Makassar. Ya. Hati-hati. Ya. Ya. Kemudian dikatakan fil khamri wa yasuddakum an dzikrillah. Coba carikan saya orang yang, mohon maaf, rajin istighfar, rajin zikir. Kata Quran, tidak akan mungkin mereka berzikir. Wa yasuddakum, karena syaitan dengan 4 kebiasaan tadi ini membuat kamu jauh dari zikir mengingat Allah. Orang judi itu yang dia pikir uang, untung, baik-baik kembali uangnya. Ya, bagaimana dia menang? Susah sekali dia akan berzikir, teman-teman. Dan lihat lanjutan ayatnya, wa anis shalah. Dan orang penjudi-penjudi itu percaya, susah dia sholat. Kalau dia sholat, susah dia khusyuk. Hati-hati. Ya, kalau ada orang susah diajak sholat, hati-hati. Ya, bisa jadi dia sudah mohon maaf, ya, diracuni dirinya, ya, dengan judi. Hati-hati. Ya.
Kemudian, fahal antum muntahun, apakah kalian tidak lebih baik meninggalkan itu daripada kalian terjerumus pada dosa yang menjijikkan ini, kata Allah. Fahal antum muntahun, kata Allah. Kenapa kalian tidak tinggalkan saja sesuatu yang jelas-jelas membahayakan kalian ini? Gitu. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sekali ayat-ayat tentang judi itu. Oh, ini dalil-dalil semua tentang judi dan seterusnya. Kita cukupkan dulu dengan satu ayat tadi itu, mudah-mudahan bermanfaat. Yang intinya teman-teman, siapapun yang Anda tahu, walaupun hanya sekedar game, dan dia bilang, Ustadz, Pak, tidak ada taruhan uangnya ini, hanya uang mainan. Karena ada biasa itu game-game anak-anak uang mainan. Beli sesuatu, pakai sesuatu, tanam sesuatu. Semua game-game tersebut teman-teman dijadikan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, oleh orang yang buat-buat game ini, dijadikan sebagai loncatan awal orang suka main judi. Akhirnya dia ketagihan. Lama-lama dari uang biasa, uang game, uang dalam game, lama-lama jadi uang beneran. Awalnya cuma beli tambahan senjata, awalnya cuma beli tambahan apa, tambahan ini, tambahan itu, untuk kemudian jadi sesuatu yang ada dalam game. Awalnya rupiahnya cuma 5.000, 15.000, 20.000. Ketagihan lagi naik 1 juta, ketagihan lagi. Dan itu pernah saya interogasi anak muda seperti itu. Dia curi emasnya mamanya. Dia bawa lari 1 tas kodong, itu uang setoran hajinya bapaknya. Isinya 89 juta kira-kira. Emasnya mamanya ada sekitar 50 gram. Dia jual semua. Diawali dengan apa teman-teman? Saya interogasi. Diawali dengan game yang judi, tapi uangnya bukan uang betulan. Lama-lama top up, pakai uang betulan. Dia beli pulsa, semacam pulsa begitu. Lama-lama naik rate-nya dari puluhan ribu jadi ratusan ribu. Lama-lama jutaan. Lama-lama ketagihan. Dia pernah tergiur. Dia bilang, Ustadz, pernah betul saya taruh 10 juta, saya dapat 20 juta. Makanya saya disuruh lagi taruh yang lebih banyak. Dan saya dapat lagi, Ustadz, 3 kali saya dapat. Tak kalanya saya taruh banyak, habis. Saya bilang, nah memang begitu mainnya. Karena kalau langsung kau dikasih kalah, kau lihat saya ini, kau lihat muka aku. Kesel sekali Pak itu waktu itu. Saya lihat, kau lihat muka aku. Karena kalau langsung kau dikasih kalah, tidak mungkin kau mau taruh uang. Begitu kan Ustaz? Saya bilang, lihat berapa ini? 1. Ini 1. Saya bilang, 1 tambah 1 2. Bukan, bodoh kau, saya kasih begini. Saya bodoh, Muna, ya Allah. Masalahnya ini, saya kenal bapaknya. Baru anak ini sering kajian juga sama saya. Saya bilang, 1 berapa ini? 1. Saya bilang 1 tambah 1 2. Bukan, bodoh, Muna, ya Allah. Kenapa bisa tidak memakai itu? Itu emasnya mamamu, ini uangnya bapakmu, mau dipakai setoran haji. Apa dia bilang? Ustaz, kan ku ambil Ustaz, 50 gram ku tukar, tambah 89 juta Ustaz. Ini kan kalau ku taruh semua Ustaz, 2 kali lipat, mau beli mobil. Saya bilang, ya Allah, sependek itu cara berpikir. Dia katakan pasti kembali. Nah itu yang terakhir yang dia taruh semua lah ini, yang dia tidak kembali. Yang pertama 10 balik 20, dia tambah nambahin 30 balik lagi 50. Dia tanam mie, tambah tergiur dia. Dia tanamlah semua itu. Dia bilang bisa kali 3 sekarang, kali 3 kali lipat. Saya tidak tahu siapalah mentor online-nya dia ini. Dia bilang ketika saya, mana nomornya yang kasih, ternyata itu nomor tidak bisa terbaca di WA. +1 sekian. Nomor bandar memang. Tidak bisa dihubungi Pak. Saya bilang, mana nomornya sini? Saya pakaikan nomor lainku, tidak bisa. +1. Kalau lucunya, ketika dia menelpon ada nomor. Pas ditelepon itu nomor, ada nomor panjang ini kayak nomor apalah begitu, panjang nomor. Pas ditelepon, tidak aktif. Terus pakai telepon biasa, ditelepon pakai telepon biasa, +1 keluarnya +1. Saya bilang bandar ini jelas.
Tidak mungkin dia punya nomor begini. Jadi hati-hati, jaga diri kita baik-baik, teman-teman ya. Ya, mulai dari hal-hal kecil putus. Game-game yang ada seperti itunya putuskan saja. Ya. Hal-hal yang bisa membuat kita menyesal. Kalau ada nih, tidak usah kalian buka aib. Ya, karena Rasulullah SAW melarang al-mujahirun. Al-mujahirun itu orang yang membuka aibnya. Tidak boleh ada orang yang begini, saya ini penjudi, tidak usah. Saya ini penzina, nggak usah. Kalian taubat. Saya kasih tahu sekarang, yang main dengan 4 ini, al-khamar, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, mempersembahkan sesuatu kepada makhluk, matahari kah, pohon kah, yang pernah melakukan ini, atau dia mungkin pernah ke dukun, atau pernah. Kemudian wal azlam, ya, taruhan, hal-hal yang taruhan dengan panah, tombak, taruhan dengan macam-macam. Maka saya kasih tahu, tidak akan diampuni dan tidak akan diterima amalan kecuali ini ditobati khusus. Ambil air wudu, sholat taubat 2 rakaat, janji sama Allah tidak mengulangi. Hapus aplikasinya, karena percuma taubat kalau dia download juga. Ya, harus hapus aplikasi. Ya, jangan lagi main. Ya. Dan paling banyak sekarang orang kena di online. Kalau dipresentasikan, yang saya browsing, saya baca-baca, judi online sekarang 75%, offline 25%. Kecil sekali offline itu. Sedikit nih orang main judi offline. Ya. Tapi sekarang anak SD sudah bisa main judi online. Anak SMP bisa main judi online. Jadi hati-hati sekali. Ya. Saya kira itu teman-teman, ya mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita terhindar dari dosa-dosa tadi. Ya, yang kalau ada yang pernah jatuh pada dosa tersebut semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, diberi taubat yang nasuha sehingga kemudian tidak mengulangi lagi, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan. Kalau mau dapat rezeki yang halal, jualan, bekerja, itu jauh lebih berwibawa, jauh lebih berharga diri kita daripada kita harus berbuat dengan perbuatan syaitan yang menjijikkan. Kata Al-Quran, rijsun itu menjijikkan, menghinakan. Jangan hinakan diri kita dengan perbuatan-perbuatan tadi, teman-teman. Kalau anda main judi, pasti anda akan hina di hadapan manusia, hina di hadapan Allah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.